Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Suara Pak Samsuri bisa didengarkan adik-adik? Pagi dokter, bisa mendengarkan dokter. Oke, terima kasih. Sambil menunggu teman-temannya, adik-adik mahasiswa, kita mulai sambil pelan-pelan. Yang join masih separuh nih. Oke, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, semoga pada pagi hari ini kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dipermudah segala aktivitas kita, dan yang paling penting semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai dengan baik ya. Amin. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, melanjutkan pembahasan atau eh, pengajaran kita tentang farmasi. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang perihal dosis obat hewan ya. Dan juga nanti ada beberapa teknik cara menghitung dosis obat hewan ya. Adik-adik mahasiswa kalau pada kedokteran manusia, human medicine, kita sering mengenal istilah dosis anak-anak ya, ada dosis dewasa ya. Kalau di dalam dunia kedokteran hewan ya, itu rata-rata kita menggunakan adalah standar kilogram ya, berat badan ya. Jadi semakin besar berat badan otomatis akan semakin banyak yang dibutuhkan atau dosisnya akan semakin besar ya. Kalau kita mengacu pada dosis anak-anak dan dewasa, adik-adik, kita bisa melihat ya, kita bisa membayangkan kalau anak-anak yang berat badannya di atas normal ya. Misalkan anak-anak yang berat badannya sudah menyamai atau bahkan melebihi orang dewasa, akankah kita samakan ya? Akankah kita samakan dosisnya dengan dosis yang anak-anak seperti umumnya? Ya. Makanya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Pasti akan mengacu pada ataupun tidak disamakan dengan dosis anak-anak seperti umumnya. Tetapi syukur adik-adik pada kedokteran manusia pun sekarang juga sudah berubah orientasinya ya. Mereka juga sekarang menggunakan satuan ataupun standar kilogram berat badan ya. Baik pada bayi, pada anak-anak, ya, pada dewasa, itu alangkah lebih tepatnya kalau dalam perhitungan dosis itu menggunakan ukuran atau standar adalah berat badan. Ya. Adik-adik mahasiswa kita lanjutkan. Dosis, jadi istilah dosis itu adalah tentu kita sering mengenal istilah dosis. Dosis itu artinya adalah takaran. Ya. Takaran ataupun jumlah. Ya. Berapa obat yang akan kita berikan. Ya. Jadi subjek nanti bisa pada manusia, dosisnya pada hewan, ya, dan juga pada tumbuhan. Sering di dunia pertanian, kita melakukan penyemprotan, tentu juga kita akan menghitung dosis berapa yang dibutuhkan. Satuan per liter yang harus kita semprotkan nanti pada tanaman. Ataupun juga kita kocorkan pada tanaman. Ya. Ada juga istilah suatu takaran, adik. Suatu ukuran untuk ya bahan ya dalam hal ini adalah obat maupun bahan obat ya pada subjek yang sakit atau pembuatan suatu produk ya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan obat atau membuat obat adik ya, berapa takaran yang harus kita gabungkan itu lebih tepat istilahnya adalah takaran ya. Kalau bukan
istilahnya dosis yang apa namanya ukuran yang untuk diminum ya. Kalau pada manusia, pada hewan berapa yang harus diberikan, diinjeksikan, diminum, maka akan lebih tepat istilahnya adalah dosis ya. Di luar itu boleh kita menggunakan istilah takaran ya. Banyak sekali definisi dosis. Tapi yang penting ada yang harus Anda apa istilahnya pegang di dalam pengertian dosis ya. Itu adalah jumlah ataupun takaran boleh jumlah obat yang harus diberikan kepada suatu individu ya. Misalkan kalau dosis kita yang mengenal berapa kali sehari dan sebagainya. Kalau takaran kan tidak mungkin. Takaran itu hanyalah untuk perbandingan eh, jumlah ya di antara mungkin di dalam kita meracik obat dan sebagainya ya. Tetapi kalau dosis itu akan lebih cenderung nanti berapa hari diberikan ya, berapa kali dalam sehari diberikan ya. Tentu yang dimaksud di dalam sini ya, nanti Anda mengenal banyak istilah ya, banyak definisi tapi tidak usah kalian apa namanya permasalahkan ya. Jadi di sini adalah dosis bisa ada nanti ada dosis minimal ya, dosis maksimal dan sebagainya. Makanya ada rentang ukuran dari ya, apa namanya jumlah ya, yang akan diberikan. Misalkan dosis minimal berapa dalam suatu obat yang bisa diberikan untuk menimbulkan efek dan sebagainya. Berapa dosis maksimal, berapa dosis toksiknya, dosis yang bisa menimbulkan efek toksik ya. Ataupun ada kenal istilah lethal dose atau dosis letal ya, LD50 ya. Artinya dosis letal dosis yang bisa menyebabkan kematian ya. Kalau LD50 letal dose 50 berarti ketika kita memberikan obat dengan dosis itu maka akan terjadi kematian rata-rata adalah 50% dari yang kita berikan ya. Itu dalam suatu penelitian nanti bisa dilakukan seperti itu ya. Tapi kalau dosis apa yang umum digunakan untuk terapi itu tentu bukan dosis yang toksik ya. Contoh di sini ada adik misalkan ampicillin ya. Tadi kita sudah menentukan dosis itu adalah dalam satuan kilogram ya berat badan ya. Misalkan untuk anjing ampicillin 40 sampai 80 miligram per kilogram berat badan per oral. Jadi ini obat untuk diminum ya. Diberikan 2 kali sehari. Ya, ini istilah dosis masih kita menegaskan bahwa istilah dosis itu nanti ada kaitannya dengan tata cara pemberiannya ya. Jadi yang diberikan adalah satuan dalam berat ya. Miligram obat yang diberikan itu berapa miligram. Yang makanya nanti adik-adik ketika kalian menghitung dosis, menelusuri dosis, mohon satuan itu tidak dihilangkan supaya kita mudah menelusuri riwayat dari satuan-satuan itu supaya tidak membingungkan ya. Kemarin kebingungan sendiri teman-teman kalian yang sudah senior ketika ujian skripsi ya. Ternyata satuannya dihilangkan akhirnya bingung ini dari mana kok ketemu ini ya. Itulah. Jadi berentang dosisnya tadi sudah kita singgung, rentangnya ada dosis minimal, maksimal. Di sini contoh ampicillin misalkan 40 sampai 80 miligram ya. 40 itu dosis minimalnya, 80 adalah dosis maksimalnya ya. Ini hanya salah satu contoh gambaran adik-adik ya. Tetapi secara realnya nanti ampicillin dosisnya tidak sekian ya. Tidak sekian, ini sangat besar. Ini hanya contoh saja ya. Misalkan teramisin, dosis juga ada dalam nanti satuan persen, adik-adik. Artinya apa ya, satuannya itu satuan persen. Ya.
banyak nanti obat-obat yang seperti itu, biasanya obat-obat salep ya, ataupun obat injeksi, misalkan ivermectin ya, ivermectin 1% ya, artinya setiap eh, 1000 ml itu mengandung 10 ya 10 miligram miligram dalam 1000 ml, itu artinya 10 dibagi 1000 berarti nanti itu adalah 1% atau 1/100 ya. Ini kalau 1 sampai 3% ada dek, berarti nanti ini berat kalau dalam volume dalam bentuk cairan, maka ini adalah 10 miligram per 1000 ml. Jadi yang 3%-nya adalah 30 miligram per 1000 ml, itu 3%. Ya. Jadi dalam satuan dosis kalau farmasi persentase persen itu nanti adalah miligram per 1000 ml. Kalau 10 miligram per 1000 ml, maka itu adalah 1%, karena 10/1000, nolnya kita buang ya tinggal 1/100 seperti itu ya. Kalau obat-obat tetes nanti pada obat mata ataupun salep, anak akan banyak menggunakan satuan persen ya. Diberikan berapa hari sekali ya, berapa kali sehari, dan berapa lama atau berapa hari, itu nanti ada. Adik-adik, ini adalah contoh obat dalam efek obat dalam satu populasi ya. Misalkan kita melihat grafik ini adik-adik ya. Dalam garis horizontal ini adalah efek rata-rata efek obat dalam suatu populasi ya. Sedangkan yang garis vertikal adalah jumlah individu ya. Maka ketika efek itu ya adik-adik bisa maksimal ya, efek semakin besar ya, ya, dan jumlah populasi yang merasakan efek itu adalah sebagian besar populasi ya, maka di sini adalah bisa kita katakan adalah obat ini sangat efektif ya. Tetapi ketika ya sangat sedikit individu yang merasakan efek dari sebuah obat itu, maka kita bisa melihat di sini adalah individu ini resisten ya. Karena sedikit sekali individu yang bisa merasakan efektivitas dari sebuah obat ya. Tentu semakin besar jumlah individu ya, dan juga efek yang dirasakan semakin besar, maka ini akan nanti istilahnya bisa diartikan maka akan semakin sensitif adik-adik ya. Obat ini akan semakin manjur ya. Itu yang bisa kita interpretasikan, bisa kita baca ya. Jadi efek obat dalam satu populasi, semakin banyak populasi yaitu yang merasakan efek obat, maka tentu akan semakin baik dan efeknya akan semakin maksimal ya. Faktor yang mempengaruhi dosis obat adik-adik ya. Ada faktor obat sendiri, faktor penderita ya. Faktor waktu dan cara pemberian obat ya. Kalau faktor obat ini terkait dengan sifat fisikokimia dari obat itu ya, bagaimana pabrikan merencanakan, merancang ya suatu obat itu seperti apa ya, maka nanti kalian akan mengenal istilah obat generik dan obat paten ya. Itu dari faktor obatnya ya. Makanya tidak mungkin sama antara obat generik dan obat paten karena harganya berbeda. Bagaimana mungkin khasiatnya atau efikasinya sama? Nggak mungkin ya. Tentu kalau sama berarti tidak payu, tidak laku itu obat-obat paten ya. Yang kedua adalah faktor penderita ya. Penderita, bagaimana kondisi fisiologi dari penderita ya.
tentu orang yang punya kemampuan metabolisme besar, faktor fisiologi itu dia akan lebih toleran terhadap hampir semua obat ya. Orang yang kemampuan metabolismenya kecil, ini yang berbahaya, maka orangnya akan sering terjadi istilahnya bisa diartikan alergi terhadap suatu obat ya, mudah terjadi inflamasi karena pemberian suatu obat ya. Artinya orang ini istilahnya mungkin lebih peka ya. Kalau istilah kasarnya mungkin intoleran terhadap obat itu ya. Misalkan saya, mungkin dan keluarga ya, itu ada beberapa kasus itu dia tidak toleran, kami tidak toleran terhadap obat-obat golongan penisilin ya. Kalau kami minum obat golongan penisilin, itu nanti efek yang ditimbulkan diantaranya bisa pembengkakan ya terhadap wajah dan sebagainya, atau rasa demam yang cukup sangat ya, cukup tinggi, dan juga bisa yang sering kita rasakan adalah mungkin menggigil begitu panas demam dan panas demam seperti itu. Selanjutnya adalah waktu dan cara pemberian obat adik-adik. Kemarin sudah kita singgung kalau berkaitan dengan waktu adik-adik, waktu itu ya, bagaimana mungkin obat yang kita minum setelah makan dan kita minum sebelum makan itu akan sama, tidak mungkin. Kalau obat yang kita minum sebelum makan, kita bisa logika saja, maka proses kinetikanya akan lebih baik. Proses absorpsinya akan lebih baik dibandingkan obat yang kita minum setelah makan. Ya. Kalau kita minum setelah makan, maka obat itu ketika mengalami absorpsi akan berkompetisi dengan makanan. Ya. Maka akan sedikit nanti yang bisa terabsorpsi karena harus berkompetisi dengan makanan. Terus bagaimana di lapangan kita bisa melihat ada panduan ataupun obat yang harus diminum setelah makan, misalkan disarankan seperti itu. Obat ini harus diminum sebelum makan dan sebagainya. Obat-obat yang diminum ketika setelah makan atau postkoenam, ya. Kalau yang sebelum makan itu antekoenam, ya. Maka obat yang postkoenam ini kaitannya biasanya dengan adanya rasa mual, ya. Obat-obat yang menyebabkan mual itu biasanya diminum dia setelah makan, ya. Supaya tidak kembali, obatnya itu tidak dimuntahkan dan seterusnya, ya. Itu hanya kaitan dengan waktu, adik-adik. Terus cara pemberian obat ini juga pasti bagaimana mungkin ya. Obat injeksi akan sama dengan obat oral ataupun obat salep ya. Obat yang diberikan dengan diinjeksi dia akan lebih sempurna bioavailabilitasnya ya daripada obat yang diberikan secara peroral ataupun obat-obat salep ya, unguenta ya, maka tidak akan sama. Jadi obat parenteral tidak mungkin disamakan dengan obat non parenteral ya. Kinetikanya berbeda, jauh lebih efektif yang obat-obat injeksi ataupun parenteral. Faktor penderita ya, jadi umur pasti ya, semakin besar anak-anak yang belum sempurna proses metabolismenya tidak mungkin disamakan ya dengan yang dewasa yang sudah sempurna metabolismenya. Begitu juga dengan manula yang mulai menurun metabolismenya. Dosis itu nanti akan perlu dipertimbangkan. Ini faktor-faktor yang memengaruhi dosis ya. Banyak di sini tadi dari faktor penderita, mungkin umur, berat badan tadi sudah, seks ataupun jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak mungkin sama, Dedek. Tidak mungkin sama.
Mungkin nanti kalau dosis yang paling tepat ini harus dipertimbangkan. Kenapa? Antara laki-laki dan perempuan ya. Kita bisa melihat ya, mungkin secara hormonal tidak sama ya. Pada wanita itu hormon estrogennya tinggi ketika mengalami haid dan sebagainya, menstruasi dan sebagainya. Laki-laki tidak mengalami seperti itu. Maka ini adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan nanti ketika di dalam pemberian dosis ya. Obesitas ya, toleransi obat terhadap tadi sudah kita singgung bagaimana obat itu biasanya memang apa namanya individu itu tidak sama di dalam penerimaan obat. Ada yang toleran, ada yang obat apapun dia bisa menerima ya. Makanya ada istilah nanti intoleran ataupun apa ya istilahnya alergi obat ya. Alergi obat itu yang sering kita kenal. Tidak semua orang bisa menerima segala macam obat. Ada beberapa obat yang sensitif ya. Selanjutnya adalah obesitas. Obesitas tentu ya karena banyak lemak di sana maka obat akan banyak tertimbun di sana. Ya, obat akan banyak tertimbun di jaringan lemak. Sensitivitas individual ya ini juga ya hampir identik dengan apa ya istilahnya imunologi obat ataupun nanti sama adalah juga sensitivitas, toleransi sebenarnya hampir identik ya. Kondisi patofisiologi ya. Tentu orang-orang yang menderita beberapa kelainan ataupun penyakit ya mohon tidak disamakan ya. Orang yang mengalami gangguan ginjal ya. Ini harus mendapat perhatian serius. Orang yang menderita gangguan jantung ini juga harus mendapat perhatian serius ya. Apalagi nanti terkait dengan penggunaan obat-obat anestesi ya. Ketika akan mengalami operasi dan sebagainya, ini harus mendapat perhatian yang lebih serius ya. Waktu dan cara pemberian obat, adik-adik. Tadi sudah kita singgung ya, nanti kalian juga bisa akan membaca lebih kompleks ya. Waktu dan cara pemberian obat ya. Halo, ada yang ingin disampaikan? Tadi sudah kita singgung sedikit waktu dan cara pemberian obat. Waktu adik-adik ya pemberian dapat mempengaruhi absorpsi tadi sudah kita singgung ya. Bagaimana tidak akan sama obat yang diberikan setelah makan dan obat yang diberikan sebelum makan. Itu contoh waktu ya. Rute ya, rute pemberian obat injeksi juga tidak akan sama dengan obat-obat yang diberikan secara oral ya ataupun obat yang diberikan secara eh, ungwenta ya ataupun salep istilahnya ungwentum ya. Obat-obat yang absorpsinya meningkat bersama makanan, ada deh makanan berlemak ya. Contoh di sini spironolakton ini obat anti hipertensi ya. Griseofulvin ya. Ini obat-obat untuk anti jamur ya. Vitamin ya ADK jadi obat-obat yang larut dalam lemak ya. Ini akan meningkat ketika diberikan bersama makanan yang mengandung lemak ya. Obat memerlukan interval waktu. Adik-adik ini kaitannya nanti dengan berapa kali harus diberikan ya dalam sehari ya. Berapa kali per hari diberikan. Ada yang 3 kali per hari, mungkin ada 2 kali per hari, ada 1 kali per hari ya. Ataupun obat yang diberikan melalui rektal ya, supositoria. Banyak misalkan obat untuk laksansia, obat-obat yang kesulitan buang air besar itu lebih efektif ya, sangat efektif kalau diberikan melalui rektal ya. Jadi obat-obat supositoria yang harus diberikan melalui rektal ya. Cara pemberian obat tadi sudah kita singgung ya.
ada oral, ada parenteral, ya, atau injeksi. Ya. Parenteral bisa subkutan, intravena, intramuskuler, ya. Ada rektal, ada juga yang unguentum tadi kita topikal, ya. Ada juga sublingual, banyak sekali nanti intratekal, ya. Implantasi diantaranya misalkan obat-obat kontrasepsi, ya, itu harus diberikan secara implan karena durasinya akan lama, adik-adik, ya, bisa sampai tahunan, ya. Itu obat-obat kontrasepsi, ya. Pengaruh cara pemberian obat pasti, ya, adik-adik. Bagaimana mungkin obat yang diberikan secara tadi sudah kita singgung parenteral, ya, akan sama dengan oral. Obat injeksi tidak mungkin sama dengan obat-obat yang diberikan melalui oral ataupun juga obat-obat yang unguentum, salep, ya, itu tidak mungkin sama, ya. Kemudian lamanya obat bekerja, ya. Berapa lama? Kaitannya dengan interval pemberian nanti. Intensitas kerja obat, ya. Intensitas kerja obat, bagaimana obat ini akan bekerja, ya, terutama kaitannya dengan menghasilkan efek, ya. Obat-obat antiinflamasi, ya. Ini nanti obat yang biasanya bekerja secara sentral, ya. Dan dampaknya juga bisa dirasakan, ya, intensitasnya yang paling optimal, ya, itu nanti berapa lama dirasakan. Kemudian respon farmakologis, ya. Jadi farmakodinamikanya seperti apa? Ya. Artinya obat ini kalian di dalam dunia farmakologi maupun farmasi, adik-adik, dua istilahnya pembahasan farmakokinetikanya, farmakodinamikanya ini selalu menjadi satu, ya. Farmakokinetikanya ini misalkan terkait dengan dosis dengan bioavailabilitasnya, ya. Kalau terkait dengan farmakodinamikanya nanti terkait dengan intensitasnya, respon farmakologinya, ya. Bagaimana dia bisa memberikan respon terhadap berbagai jaringan di dalam tubuh ataupun organ di dalam tubuh kita. Itu nanti dinamikanya, ya. Oke, kita lanjutkan. Obat yang diberikan secara intravaskuler tadi sudah kita singgung, ya, bisa intravena, ya, intraarterial maupun intrakardial. Kalau intrakardial ini adik-adik mungkin agak ekstrim, ya. Tapi beberapa kali Pak Samsuri melakukan ketika harus melakukan etanasi. Etanasi pada waktu yang Pak Samsuri pernah lakukan pada seekor monyet yang menderita tetanus, ya. Monyet ini sudah tidak bisa bergerak apa-apa, hanya kaku, yang bisa berkedip hanya mata saja. Mata pun agak berat untuk berkedip, ya. Itu sudah ikhlas yang punya waktu itu, ya, dan meminta untuk dilakukan etanasi, ya. Memang agak istilahnya mungkin dilematis banget seolah kita menghilangkan hak hidup dari hewan tersebut, ya. Di satu sisi kalau kita biarkan, ya, mungkin akan menyakiti lebih lama, ya. Menyakiti hewan itu lebih lama, hidup tidak hidup, ya, ataupun mati juga tidak mati, seperti itu, ya. Jadi waktu itu salah satu, ya, bule Jepang, ya, itu monyetnya keranya menderita tetanus, ya, dan dia juga sudah siap dan meminta tolong untuk dilakukan etanasi. Mereka sudah siap kain kafan dan sebagainya, ya. Meskipun setelah kita etanasi, ya, mungkin hanya perlu beberapa detik kemudian mati, yang punya pun menangis, ya.
Artinya ya memang sudah karena menyatu, karena kasih sayangnya seperti itu ya. Itu untuk intrakardial dari biasanya digunakan pada kondisi tertentu ya. Jadi obat yang langsung masuk peredaran sistemik atau intravena ya, intravaskuler ya. Absorpsinya tentu sangat sempurna, bioavailabilitasnya 100% ya. Kemarin sudah kita singgung bioavailabilitas itu adalah fraksi obat yang bisa mencapai sirkulasi sistemik ataupun prosentase obat yang mencapai di dalam sirkulasi sistemik itu namanya bioavailabilitas ya. Ekstravaskuler ya tentu banyak. Istilahnya kalau intravaskuler tadi bisa adalah parenteral ya. Kalau ekstravaskuler ini bisa per oral, bisa rektal, artinya di luar jalur injeksi ya. Ini adalah ekstravaskuler ataupun non parenteral ya. Adik-adik, kita juga kembali lagi kepada masalah dosis adik-adik. Sebentar, kita mungkin agak percepat dikit ya. Di dalam penentuan ataupun kinetika dan dinamika biasanya kita mendengar istilah AUC, area under curve dan sebagainya ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ataupun kemarin sudah kita bahas lebih lanjut apa lebih banyak ya kaitannya dengan dosis dan waktu ya. Jadi ketika nanti kalian melihat ya skala kurva dosis dan waktu ini ya, nanti ada dosis maksimal, ada dosis minimal ya. Ya terkait dengan waktu, ada juga lethal dosis atau toxic dose, dosis toksik ya. Dosis toksik kalau di sini kita bisa melihat itu dosis toksik biasanya dosis di atas dosis maksimal ya. Mungkin dosis maksimal adalah kadar warna ini ya. Ini bisa dosis minimal yang batas bawah dosis dari yang berwarna, sedangkan yang batas atas adalah dosis maksimal ya. Ini tadi sudah kita singgung dosis minimal, dosis terkecil yang bisa menimbulkan efek terapi ya. Kalau dosis maksimal, dosis maksimum ya yang diizinkan yang masih memberikan efek terapi tetapi belum sampai memberikan efek toksik ya. Itu dosis maksimal. Di atasnya dosis maksimal nanti akan sudah mulai muncul toksisitas, itu yang disebut dengan dosis toksik ya. Dosis letal atau letal dose, kalau di dalam perhitungan dosis farmakologi kita mengenal LD50 ya. Dosis atau letal dose 50 yaitu dosis di mana dosis tersebut ketika diberikan maka bisa menimbulkan efek letal atau kematian sejumlah 50% ya. Misalkan kita mengobati ayam pada dosis tersebut, dari ayam 10 tentu 5 ekor. Rata-rata 5 ekor akan terjadi kematian, sejumlah 5 ekor itu. Itu namanya LD50 ya. Dosis letal, dosis yang bisa menyebabkan kematian ya. Kejadian toksik dan kematian tidak dapat digunakan terapi, tetapi dapat terjadi karena bisa mungkin karena salah minum obat ataupun juga pada apa ya istilahnya bunuh diri dan sebagainya. Dokter salah menulis resep ini juga rasanya aneh, nggak mungkin lah dokter salah menulis resep atau mungkin ketika dokternya sedang error ya bisa saja ya, tapi sangat kecil kemungkinan ini. Apotek salah mengambil atau menimbang obat bisa memungkinkan ya. Cuma biasanya di dalam sebuah apotek itu tidak sendirian, apotekernya pun ada asisten apoteker yang mungkin bisa saling mengawasi ya,
saling bisa bekerja sama supaya tidak terjadi salah dalam menimbang obat maupun dalam penentuan obat ya. Etanasi atau bunuh diri pada manusia ya, tadi sudah kita karena sengaja memang untuk bunuh diri ya bisa saja ya, meskipun dosisnya normal. Ketika dosisnya normal ya, bisa juga digunakan untuk mengakhiri dari hidup seseorang ya. Bagaimana ya, mungkin dibarengi dengan beberapa media tanda kutip senyawa ataupun obat lain yang bisa memunculkan toksisitas sangat banyak ya, meskipun dalam skala dosis yang normal ya. Ketika digabungkan dengan bahan yang lain, materi yang lain ya, baik itu bahan obat ya maupun non obat, bisa sangat memungkinkan ya. Dosis muatan atau loading dose ya, loading dose jumlah obat yang digunakan untuk memacu percepatan waktu penyampaian obat ya dalam kadar efektif ya yang minimum ya. Ini dosis pemacu ya, dosis muatan loading dose ya. Kemudian dosis berganda multiple dose ya. Pola pemberian obat berulang. Nanti obat-obat yang dengan multiple dose, obat-obat yang diberikan dosis berulang. Nanti kita akan mengalami itu adik-adik ya. Penggunaan ivermectin misalkan yang harus diberikan berulang, tidak mungkin sekali ya. Setelah setiap 2 minggu ya, itu nanti ada istilahnya dosis berulang. Sedangkan dosis tunggal single dose itu harus diberikan hanya sekali saja ya. Dosis awal inisiasi dos, inisial dos ya. Ini dosis untuk istilahnya memacu suatu efek ya, tetapi nanti harus diberikan kelanjutannya beberapa kali. Bisa juga ini hampir sama dengan multiple dose tadi. Tetapi kalau multiple dose itu biasanya waktunya agak cukup lama. Tapi kalau nanti yang dosis inisial, kemudian ada maintenance dose, dosis maintenance, ini tidak lama adik-adik ya. Dalam waktu yang cukup singkat ya. Arti persen dalam campuran obat ya. Dalam resep kalian nanti bisa persen itu berat-berat, berat volume ya. Itu bisa kalian alami nanti ataupun volume-volume. Ini kaitan dengan mencampur obat nanti ya. Lebih tepat nanti ketika seorang apoteker tentu ini harus sangat-sangat memahami ya. Persen bisa dalam satuan berat volume ataupun volume-volume, berat-berat ya, artinya di sini berat dalam satuan miligram, kalau volume tentu adalah mililiter ya. Contoh misalkan berat-berat adik-adik ya, artinya campuran obat persen dalam skala berat, tetrasiklin 1% ya. Ini tetrasiklin obat-obat tetrasiklin ointment di sini adalah untuk salep ya. Vaselin album 100 gram ya. Maka untuk tetrasiklin 1%. Signa usus externus ya. Penggunaan obat untuk obat luar. Artinya di dalam 100 gram mengandung 1 gram tetrasiklin di sini ya. Ini untuk satuan berat-berat, hanya contoh saja ya. Alat penakar obat minimum ya. Nanti alat penakar banyak sekali ya, bisa sendok makan, sendok teh ya, cochlear ya, ataupun cochlear saja ya, ataupun nanti juga bisa seloki, karena di dalam seloki biasanya obat-obat yang suspensi sirup ya, biasanya disertakan selokinya ya, ataupun takaran dari obat itu ya. Biasanya dalam bentuk tutup ya, itu seloki nanti.
dasar perhitungan tadi sudah kita sampaikan, ada berat badan, umur, ataupun konversi ya dari manusia ke hewan ya. Dasarnya juga perbandingan luas permukaan tubuh atau nanti juga kaitan dengan kilogram ya. Ataupun allometric scaling, ada konstanta di dalam perhitungan dosis konversi obat, adik-adik ya. Menghitung jumlah obat yang harus diberikan sesuai dengan dosis jumlah obat atau regimen ya. Itu adalah berat badan ya dikalikan dosis ya, dosis anjuran berapa miligram per kilogram berat badan ya, dibagi dengan dosis sediaan atau kandungan sediaannya ya, dalam miligram per mililiter ya. Nanti kita akan terbiasa, terbiasa menghitung obat seperti ini nanti. Dulu waktu praktikum juga sudah kita lakukan cara perhitungan dosis obat ya. Kemudian allometric scaling, pendekatan perhitungan dosis hewan atas dasar dosis hewan yang lainnya. Jadi bisa kita lakukan dengan allometric scaling atau skala allometric. Nanti kita akan menggunakan konstanta ya Henwosh ya. Jadi ini untuk menghitung dosis ketika di dalam seekor hewan. Misalkan pada sapi sudah diketahui ya dosisnya. Kemudian kita akan konversikan kepada ayam yang belum diketahui berapa miligram per kilogram berat badannya. Kita nanti bisa menghitung di sana ya, dengan konstanta Henwosh ya. Tentu konstanta ini pada masing-masing hewan sudah distandarkan atau sudah diketahui ya. Jadi spesifik minimum energi cost atau SMEC ini langkah yang harus kita kerjakan nanti di dalam menghitung dosis ya perbandingan dari seekor hewan. Kita menggunakan SMEC ini ya. Di sini ada K-nya adalah konstanta Wosh, W-nya adalah persatuan beratnya ya dalam kilogram. Kemudian kita pangkatkan ya min 0,25. Ini cara pengukuran SMEC ya, konstanta Wosh pada hewan sapi contohnya berapa ya. Nanti pada kambing berapa, ini akan kita bisa konversikan menjadi dosis ya. Kalau pada sapi sudah diketahui dosisnya, pada kambing belum, kita bisa menghitung pada kambing itu berapa ya. Ini contoh ya, contoh adik-adik ya. Diketahui berat seekor sapi 300 kg ya. Dosis minyak rajasnya di sini adalah kita menggunakan contoh minyak rajas ya. 0,025 ml per kilogram berat badan ya. Konstanta Henwosh pada sapi sudah diketahui 70 ya. Sehingga dapat dihitung kita melalui SMEC tadi ya. 70 konstanta Henwosh-nya dari sapi ya. Kemudian dalam kurung kita kalikan berat badan dari sapi ini pangkat min 0,25 ya. Baru kita nanti pendekatan bisa ketemu sekitar 16,8 ya. 16,8. Maka kita bisa menentukan nanti SMEC-nya adalah 0,025 ya dibagi 16,8. SMEC dosisnya ya. Tadi sudah kita singgung adik-adik. Jadi spesifik minimum energi cost-nya ini sebagai dasar ketika kita mengkonversi dari dosis di antara spesies ya. Maka SMEC dosisnya ini yang 0,025 dari dosis minyak rajasnya ya. Kemudian 16,8 ini adalah standar SMEC yang sudah kita temukan pada sapi tadi, sudah kita hitung ya. 16,8, maka SMEC dosisnya adalah 0,025 dibagi 16,8, ketemu 0,0015 ya. Sementara
ini masih belum ketemu adik-adik, ini masih berlanjut bagaimana dosis minyak rajas ini pada ayam. Ya. Maka untuk ayam kita cari tahu juga SMEC-nya berapa. Ya. Ayam ya konstanta Henwosh-nya adalah 78. Ya. Kemudian berat badan ayam misalkan 1 kilogram. Ya. Kita kalikan pangkat min 0,25. Kalau pangkat min ternyata sebenarnya sama dengan seper, adik. Ya, 1/pangkat ini. Ya. Kemudian dilakukan pembulatan, ketemu adalah 78. Ya. Sehingga dosis minyak rajas untuk ayam berapa? 78 dikalikan dari SMEC dosis yang tadi sudah dari sapi tadi sudah diketahui ya, kita kalikan dengan punyanya ayam ini, maka ketemu 0,12 ml per kilogram berat badan. Adik-adik yang perlu kalian pahami secara logika, semakin kecil hewan maka akan semakin besar dosis yang harus diberikan. Bukan jumlah volume yang diberikan, tetapi dosis dalam satuan kilogramnya itu akan lebih besar. Semakin besar hewan akan semakin kecil, kalau semakin kecil hewan akan semakin besar. Itu dosis yang standar dosis yang harus diberikan. Bukan jumlahnya, tetapi dosis miligram per kilogram berat badan ataupun mililiter per kilogram berat badan. Contoh di sini sapi adalah minyak rajas 0,05 karena sapi itu besar, sedangkan pada ayam yang kecil 0,12. Berarti di sini dosis untuk ayam itu jauh lebih besar daripada pada sapi dalam satuan kilogram berat badan. Bukan jumlah yang diberikan, bukan. Tetapi dosis ya, satuan miligram per kilogram berat badan ataupun mililiter per kilogram berat badan itu jauh lebih besar ya. Itu contoh adik-adik ya, perhitungan dosis. Nanti kalian bisa mempelajari ya, bisa mendalami dengan cara konversi. Ketika suatu ekor hewan itu diketahui, maka kita bisa menghitung hewan yang lain ya. Dengan logikanya yang paling mudah, semakin kecil itu semakin besar dosis yang harus diberikan ya. Miligram per kilogram berat badannya akan jauh lebih besar ya dibandingkan dengan hewan yang berat badannya lebih besar ya. Gajah dengan kambing otomatis gajah akan lebih kecil dosis yang standar dosisnya ya. Kambing akan semakin besar. Kambing dan kucing, tentu kucing akan jauh lebih besar dosis miligram per kilogram berat badannya ya. Jadi di sini ada beberapa contoh, nanti kalian bisa membaca ya. Juga nanti adik-adik di dalam menggabungkan obat ya. Nanti ketika kalian menulis resep, jangan serta-merta setiap obat bisa dikombinasikan, bisa digabungkan, tidak ya adik-adik ya. Jadi kita bisa menjadi dasar ya, dengan dasar misalkan berapa hari sekali diberikan, kalau itu intervalnya sama, mungkin obat ini bisa digabungkan, tetapi belum tentu 100% bisa digabungkan ya. Obat-obat antiinflamasi itu biasanya tidak bisa digabung dengan obat-obat yang kausatif ya, mungkin antibiotik ya, antiparasit maupun antiviral ya, terutama obat injeksi. Kalau obat injeksi sangat mudah melihatnya adik-adik. Ketika obat itu diberikan ya, ataupun kita gabungkan, obat itu akan mengubah ataupun berubah warnanya, berubah konsistensinya, maka obat itu intinya artinya tidak bisa digabungkan ya. Itu yang harus kalian pahami kalau obat-obat injeksi sangat mudah ya. Kita ambil sedikit, kita gabungkan, kita kombinasikan dalam satu spet, ketika berubah warna ataupun berubah konsistensi bentuknya, maka obat ini tidak boleh digabungkan ya.
Oke, adik-adik, itu yang ingin Pak Samsuri berikan. Di Oase kalian bisa mendownload bahan materi ini. Dan sekali lagi juga Pak Samsuri mengingatkan untuk Korti segera membagikan kelompoknya ya untuk kelompok presentasi sesuai dengan jadwal yang sudah ada di Oase. Sekali lagi mohon Oasenya dibuka ya. Di sana bahan materi banyak supaya kalian lebih kompeten ya, lebih baik pemahamannya ya, dan syukur nanti bisa eh, lebih dari Pak Samsuri ya. Terima kasih adik-adik untuk itu. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu adik-adik ya.